got a feeling deep inside that you've been lying about where you've been at night. Oh, I've got a feeling. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana pembentukan pemerintahan Republik Indonesia dan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Saya akan menjelaskan dua materi, yaitu sidang PPKI dan juga maklumat pemerintah. Nah, sidang PPKI pertama yaitu 18 Agustus 1945, di mana sidang ini membentuk tiga, yaitu yang pertama adalah pembentukan Undang-Undang Dasar, dan kedua itu pembentukan Presiden dan Wakil Presiden, yang ketiga adalah pemilihan Komite Nasional. Nah, sidang keduanya pada tanggal 19 Agustus 1945, di mana sidang kedua berisi tentang pembentukan 8 provinsi, 12 partai, dan pembentukan anggota-anggota KNIP Pusat. Dan sidang terakhir adalah pada tanggal 22 Agustus 1945 yang berisi tentang pembentukan BKR, cikal bakal TNI, dan juga pembubaran Laskar Rakyat, Heiho, dan PETA. Nah, selanjutnya ada maklumat pemerintah. Maklumat pemerintah pada masa itu ada 4. Yang pertama adalah maklumat 16 Oktober 1945 yang berisi tentang propaganda Belanda. Yang kedua adalah maklumat pemerintah 1 November yang berisi tentang Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Nah, yang ketiga adalah maklumat 3 November yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta yang memberikan kesempatan untuk pembentukan partai-partai politik di Indonesia. Dan yang terakhir adalah maklumat pemerintah 14 November yang berisi tentang pembentukan parlementer Indonesia yang diketuai oleh Sultan Syahrir yang bertujuan untuk menata kenegaraan. Selanjutnya adalah Perundingan Rinfair. Perundingan Rinfair delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjodjoatmojo. Beliau adalah orang Indonesia yang berpihak kepada Belanda. Perundingan di atas kapal tersebut berakhir pada tanggal 17 Januari 1948. Perundingan Rayam-Rayam ini diselenggarakan oleh UNCI pada tanggal 17 April 1949. Inti dari perundingan ini, kedua belah pihak menyepakati untuk menciptakan perdamaian dan menerima inisiatif dari badan internasional. Perundingan Asia Afrika atau Konferensi atau KAA adalah pertemuan tingkat tinggi yang diadakan oleh negara-negara Asia dan Afrika pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955. Perundingan ini diperkuasai oleh negara Indonesia, Myanmar, Pakistan, dan India. Komisi Tiga Negara merupakan komisi yang dibentuk oleh Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. KTN tersebut dibentuk pada tanggal 26 Agustus 1947. Konferensi Malino. Konferensi ini berlangsung pada tanggal 15 Juli sampai 25 Juli 1946 di Malino, Sulawesi Selatan. Konferensi ini bertujuan untuk membahas negara-negara berbentuk federal yang ada di Indonesia. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang yang berasal dari 15 daerah yang ada di Kalimantan dan Timur Barat. Konferensi ini diadakan oleh NICA yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Jenderal Van Mook. Perundingan Hoek Veluwe. Perundingan Hoek Veluwe adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang terjadi pada tanggal 14 April sampai 24 April 1946 di Hoek Veluwe, Belanda. Perundingan ini membahas mengenai permasalahan status kenegaraan, kemerdekaan, dan wilayah Indonesia. Perundingan ini terjadi karena gagalnya perundingan pendahuluan. Belanda menginginkan Indonesia menjadi negara bawahan mereka, namun delegasi Indonesia menolak dengan keras. Salah satu perwakilan delegasi Indonesia adalah W. Suwandi dan salah satu perwakilan dari delegasi Belanda adalah Van Mook. Banyak hambatan dalam perundingan ini karena terjadi dengan rumit. Pada akhirnya, perundingan ini gagal karena masalah tersebut. Perundingan Lingkarjati. Nama lain dari perundingan ini adalah Perundingan Kuningan. Perundingan Lingkarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang terjadi di Lingkarjati, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Perundingan ini menghasilkan persetujuan status kemerdekaan Indonesia.
dan kemudian ditandatangani oleh kedua negara secara sah pada tanggal 25 Maret 1947. Salah satu penyebab terjadinya perundingan ini adalah ketika Afney datang mendatangi Indonesia diboncengi oleh Nica untuk masuk ke dalam Indonesia. Salah satu perwakilan delegasi Indonesia adalah Sultan Syahrir sebagai ketua dan salah satu perwakilan dari Belanda ada Willem S. Nah, selanjutnya saya akan membahas agresi militer Belanda 1, agresi militer Belanda 2, dan perundingan konferensi meja bundar. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu agresi militer Belanda 1? Agresi militer Belanda 1 adalah sebuah peristiwa yang terjadi pada tahun 1947, di mana peristiwa ini dilatar belakangi oleh ketidaksukaan Belanda atas pemerintahan Indonesia yang telah berfungsi dengan baik. Dan perundingan ini bertujuan untuk menghancurkan kekuatan militer Indonesia serta memaksa bangsa Indonesia untuk kembali di bawah pimpinan Belanda. Namun, internasional mengkritik besar-besaran dan PBB pun memberikan resolusi bahwasanya kedua belah pihak harus berunding kembali. Agresi militer Belanda 2. Agresi militer Belanda 2 ini terjadi karena adanya agresi militer Belanda 1. Mereka, orang Belanda, menyerang habis-habisan Indonesia termasuk ke dalam penjuru-penjuru daerah dan menangkap pemimpin Indonesia yaitu Soekarno dan Hatta. Agresi militer Belanda 2 ini membawa dampak yaitu meningkatkan rasa solidaritas internasional yang dimana ia akan mendukung perjuangan Indonesia serta memperburuk citra Belanda. Perundingan konferensi meja bundar. Perundingan ini diadakan pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Perundingan ini memiliki peserta yaitu delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta dan delegasi Belanda yang dipimpin oleh Van Rooyen. Perundingan ini dilatar belakangi oleh adanya agresi militer Belanda 2 dan dukungan internasional untuk mengakhiri konflik. Tujuan dari perundingan ini yang pertama yaitu menyelesaikan sengketa dan mencapai kesepakatan untuk kedaulatan Indonesia. Yang kedua, menciptakan struktur ataupun hubungan pemerintahan terhadap Indonesia Belanda. Hasil dari perundingan konferensi meja bundar ini ada 3. Yang pertama yaitu pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai negara federal. Yang kedua, pembahasan mengenai sengketa Papua Barat di perundingan yang mendatang. Dan yang ketiga, Indonesia telah memperoleh kedaulatannya pada tanggal 27 Desember 1949. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 13 Oktober 1945. Pertempuran ini merupakan perlawanan rakyat Indonesia terhadap sekutu atau NICA. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan sekutu yang dipimpin oleh TED Kelly yang digoncengi NICA untuk mengambil alih pemerintahannya. Pertempuran ini diakhiri dengan dikeluarkannya gencatan senjata pada tanggal 15 Februari 1947. Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945 di Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pertempuran ini disebabkan karena datangnya pasukan sekutu yang berisikan tentara Inggris dan Belanda, atau bisa dikenal dengan NICA, yang mulai masuk ke kota Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Tujuan semula sekutu datang yaitu untuk mengamankan para tawanan perang dan melucuti senjata Jepang. Pertempuran Surabaya terjadi selama 3 minggu. Akhir dari pertempuran Surabaya banyak memakan korban jiwa dan pejuang Surabaya. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada tanggal 23 Maret 1946 sampai
24 Maret 1946. Beberapa faktor terjadinya Bandung Lautan Api. Salah satunya kedatangan pasukan sekutu dan NICA yang memiliki agenda tersembunyi untuk menguasai Indonesia kembali. Peristiwa Bandung Lautan Api berakhir pada tanggal 24 Maret 1946 ketika rakyat dan pasukan meninggalkan kota Bandung setelah membumi hanguskan kota tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa ini memiliki nama lain yaitu Palagan Ambarawa. Terjadi di Ambarawa dan pada tanggal 20 Oktober tahun 1945 hingga 15 Desember tahun 1945. Penyebab terjadinya itu karena sekutu Inggris yang mengkhianati dan mengingkari janjinya. Nah, awalnya sekutu Inggris itu ingin menyelesaikan masalah tahanan perang Jepang, tetapi mereka malah bersekutu dengan pasukan Nica dan malah mempersenjatai dan membebaskan tahanan perang Jepang. Puputan Margarana. Puputan Margarana ini terjadi di Bali, di kampung Margarana. Nah, dia terjadi pada tanggal 20 November tahun 1946. Penyebabnya yaitu karena warga Bali yang tidak setuju atau tidak puas dengan hasil perundingan Linggajati dan Belanda yang ingin menjadikan Bali sebagai negara Indonesia Timur yaitu NIT. Letkol Igustin Ngurah Rai menolak keras pembentukan NIT. Karena itu terjadilah perlawanan antara rakyat mereka melawan tentara sekutu Belanda. Ada pertempuran 5 hari di Semarang. Seperti namanya, pertempuran ini terjadi dalam 5 hari, dimulai dari tanggal 15 Oktober sampai 20 Oktober tahun 1945. Salah satu penyebabnya itu karena Jepang yang tidak ingin menyerahkan senjatanya kepada para pemuda Indonesia, lalu lepasnya tahanan Jepang dan juga terbunuhnya Dr. Karyadi. Beliau merupakan kepala pusat laboratorium rumah sakit rakyat. Pertempuran ini berakhir setelah adanya perundingan antara Indonesia dan Jepang serta perwakilan dari sekutu.